Oke guys, pada kesempatan kali ini materi pelajaran kita adalah tentang mesin Swiss. Ya, ini masih dari Swiss. Untuk mesin dari jenis berapa ini enggak bisa. ISA K63 ini atau bisa disebut Swiss ETA itu dengan nomor seri. Untuk nomor serinya biasanya tertera pada IC. Teman-teman bisa lihat langsung di IC-nya ini kodenya berapa ini. 2457 dalam kurung 9K. Nah, sebentar ini kita lihat dulu guys. Nah, 24579K. Oke, untuk jenis mesin Swiss ETA ini tuh ada banyak, sama seperti pada mesin umumnya yang rata-rata menggunakan yang ini tanpa kalender. Ada juga yang menggunakan kalender seperti mesin apa ya, mesin ronda yang pernah kita review di konten sebelumnya. Mesin Swiss ETA ini dia biasanya menyasar segmentasi jam tangan menengah atas guys. Nah, untuk mekanismenya itu untuk maksud saya untuk tingkatannya itu kurang lebih itu sekelas dengan ronda Swiss dari ronda ya. Kalau ini Swiss ETA, dinamakan Swiss ETA karena memang ini ada biasanya tulisannya Swiss ETA gitu. Namun di sini tidak ada tulisannya Swiss ETA gitu. Rata-rata tidak ada tulisannya Swiss ETA, tapi sudah terkenal di ranah dunia tukang servis mesin kayak gini itu dinamakan Swiss ETA. Ini memiliki IC yang besar dengan nomor seri yang sudah tertera ini guys. Oke, seperti apa mekanisme bongkar pasangnya, kita langsung buka. Nah, teman-teman jika menemui mesin kayak gini untuk bongkar pasang, mau cuci IC atau mau ganti ordel, teman-teman bisa mengikuti panduan berikut. Oke, kita di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 baut termasuk ini ya. Ini sudah dicopot, ini sudah tak copot. Buat ini untuk atasnya. Jadi pada Swiss ETA ini pada belakangnya ini ada 5 baut yang harus dibuka gitu. Untuk tombol pasnya sendiri Swiss ETA ini ada tombol pasnya juga guys. Ini tidak di sini tidak, namun kita bisa mengikuti arah panah berikut guys. Nah, ini ada arah panah. Kita bisa membukanya menggunakan jarum seperti ini. Kita cari dulu jarumnya guys. Nah, kayak gini ini ada jarumnya, ada panah di sini. Itu kita langsung bisa menekan di sini. Kita bisa menekan untuk melepaskan. Kalau misalkan teman-teman mau melepaskan mesin kan harus melepaskan ini dulu, knop dulu. Nah, teman-teman bisa membukanya terlebih dahulu. Membukanya itu harus knop ini tidak boleh tertarik guys ya. Ini harus di nolkan. Ada juga yang harus ditarik, tergantung tombol pasnya gitu. Kadang kan kalau misalkan nggak ada tombol pasnya baru ditarik baru muncul tombol pas. Biasanya ada panahnya seperti ini, teman-teman bisa mengikuti arahan panah ini. Oke guys, ini agak susah ini. Posisinya sebentar tak tarik. Oh, kalau yang ini kayaknya harus ditarik guys ya. Yang khusus ETA ini modelnya kayaknya harus ditarik dulu baru, karena ini ada titiknya gitu, ditarik keluar titik gitu. Nah, sebentar tak lepas dulu. Iya, harus ditarik dulu guys ya. Pada mesin Swiss ETA ini yang kita review ini itu harus ditarik dulu untuk melepaskan tombol knop ini gitu. Ini kita taruh, kita bisa lepas satu persatu. Ini ada down ini guys.
kita lepas ini dulu pada apa ini, casing spool dulu guys. Nah ini udah kebuka pada casing spool, bisa K63 ini tulisannya ya. Ini bautnya di sini juga ada, kita bongkar satu-satu dulu. Oke, kita bongkar dulu bautnya biar nanti enak cara masangnya. Nah ini bongkar kita dulu ini. Nah gitu guys. Lalu ini di IC nya juga ada bautnya satu di ujung sini, kita harus dilepas. Aduh kita lepas dulu bautnya ini. Nah gini. Ini harus hati-hati bukanya ini, nanti siapa tahu bisa kena IC dan mati malah nanti. Nah ini udah bisa kebuka. Ini bautnya yang untuk IC itu agak besar. Ini di IC nya ada dua baut ya, satu ditutup, dua di IC ya, gitu. IC ini ujung-ujung semua. Nah di sini. Nah sini. Baru ini dia untuk baterai ya. Dia langsung dari IC langsung baterai, satu baut di ujung ini. Kita buka dulu IC-nya. Nah, kalau ya kayak gini tuh mekanismenya enak ya. Jadi servisnya enak, namun untuk ordernya cukup mahal karena apa ya, IC sama spool itu menjadi satu di sini, menjadi satu. Jadi kalau mati IC-nya ya harus ganti dengan spoolnya kayaknya ini. Bisa juga sih, namun sulit diakal kalau misalkan dilepas sama spoolnya bisa, tapi ya resiko. Tapi biasanya pembeliannya kemungkinan untuk yang ini tuh harus gandeng sama spoolnya ini guys, gitu. Jadi IC nya itu kalau mau pesan tuh IC 2457 nah, dengan nomor seri 2457. Oke, langsung ini pada mekanis mesinnya. Nah ini adalah penutup mesin. Sini double juga sih, ada satu lagi di sini untuk penguncinya. Mekanismenya bagus, namanya juga mesin dengan segmentasi pasar menengah atas guys. Namun tuh yang ini saya lihat on the deal bahan materialnya ini juga menggunakan baja bagus. Namun sayangnya di sini ada beberapa ondel yang menggunakan gear plastik. Nah, gear plastik itu tidak kuat. Untuk gear lainnya ini memang bagus, dia menggunakan bahan kuningan, sejenis kuningan guys. Ini untuk jarum detiknya. Tuh penyambung jarum gear penyambung kanan. Nah yang disayangkan ini dia untuk pemutaran pada jamnya itu dia menggunakan gear berbahan plastik guys, ini yang agak disayangkan gitu. Oke, langsung ini di bawah spool itu ada
gear magnet ini terbuat dari baja juga, lumayan bagus gear magnetnya ini kita buka dulu. Ini karena menyasar ke segmentasi menengah atas, review di Jendela Wali untuk mesin ETA yang tanpa kalender ini itu mekanis maupun kualitasnya itu di bawahnya mesin Ronda, Swiss Ronda ya, dari Swiss. Nah, agak susah juga sih. Agak berat guys ini guys. Nah, kita sudah buka ini penutupnya. Nah, seperti ini. Untuk penutup mesin guys. Nah, dia menggunakan double, dia menggunakan bahan baja juga. Lalu ini pada jarum tombol pas belum ini saluran dari tombol pasnya itu. Terus di sini ada tombol pasnya. Lalu di sini ada gear penyambung. Nah, ini yang saya sayangkan di sini itu adalah penyambungnya ini dia menggunakan gear berbahan plastik. Menggunakan gear berbahan plastik ini guys, kita bisa lihat ini. Itu rawan untuk sekelas mesin kualitas yang menyasar segmentasi menengah atas ini. Saya review di bawahnya mesin Ronda dari Swiss juga yang menyasar segmentasi menengah atas. Tapi nggak tahu di kalender yang berbasic kalender dari mesin Swiss ETA itu kayaknya bagus juga sih kayaknya. Kemarin aku udah pernah bongkar, tapi udah lama guys. Jadi kita buka dulu pada saluran asnya ini. Gear as ini juga menggunakan apa itu, material baja ya, ini kecil. Nah, ini untuk gear pada jarum penunjuk waktu juga menggunakan material baja. Dan kita bisa balik pada perumahannya. Di sini dia menggunakan sistem press. Nah, ini kurangnya di sini. Ini dia menggunakan sistem press tanpa tidak baut. Itu yang aku nggak suka biasanya. Kalau sistem press kayak gini masangnya susah guys. Bisa tapi lama gitu. Mekanismenya kalau pribadi ya kurang bagus kalau menurut saya. Ya bagus dibanding mesin-mesin lain seperti kaleng tuh lebih di atas, lebih bagus. Namun jika dibanding dengan Ronda, di sini saya bukan fansnya Ronda juga atau Miyota, bukan. Ini mesin ini tuh masih di bawahnya, kualitasnya di bawahnya Ronda, baik dari segi material maupun dari segi mekanismenya. Namun untuk onderdilnya ini memang cukup bagus, lumayan bagus karena menggunakan bahan-bahan baja dan kuningan yang super kuat. Namun ada beberapa gear yang di sini dia menggunakan plastik. Nah, itu rawan guys, bisa terjadi dol juga. Kalau plastik mending plastik sekalian gitu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalkan jelek sekalian gitu. Jadi nggak bagus kombinasi jelek, nanti yang kalah di gear ini. Pada kasus-kasusnya itu seperti itu. Yang kalah itu di gear plastiknya.
Oke, di sini untuk tulangan mesin dia mengkombinasikan antara plastik ABS dengan bahan stainless juga campuran kuningan guys ya. Pada gearnya ini dudukannya mesin ini dia menggunakan bahan-bahan berikut. Kita bisa lepas, tapi kalau misalkan teman-teman servis nggak perlu dilepas, sampai di sini udah cukup, nggak usah dilepas kuningan ini, nanti yang terjadi malah patah karena dia tidak menggunakan bahan baut, tidak, tapi menggunakan bahan press. Kalau kita buka itu beresiko tulangan dari plastik ini patah gitu. Seperti berikut bisa kita lihat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, setelah kita tadi bongkar pasang, mekanisme membongkarnya seperti itu, memasangnya juga seperti itu. Karena apa? Membongkar itu sama dengan memasang dan kebalikannya. Gitu. Namun untuk memasang kita juga memerlukan hafalan yang cukup. Beda dengan membongkar tanpa hafalan pun juga bisa. Jadi untuk waktu membongkar kita harus menghafalnya, dan untuk merakitnya kita juga harus menghafalnya dari membongkar tadi gitu posisinya. Nah teman-teman, kalau misalkan lupa atau misalkan nggak ada contoh, nggak ada referensi lain sebagai panduan, teman-teman bisa mengikuti cara saya ini gitu sebagai acuan bongkar pasang dari mesin Swiss ETA dengan nomor seri yang sudah diterangkan di sebelumnya. Oke, kita review di sini. Nah, di sini itu yang menjadi momo atau menjadi hal yang rawan tuh di sini, kelemahannya tuh di sini guys, di gear plastiknya ini. Untuk selebihnya keseluruhannya baik dari segi mekanismenya maupun dari segi materialnya ini cukup bagus dari mesin Swiss ETA ini guys. Namun untuk posisi tingkatannya saya nilai ini 80%. Yang 100% setelah kita review sampai tingkatan ini itu yang nomor 1 saya pilih Ronda dari Swiss juga, partnya dari part Swiss juga. Lalu yang kedua saya menggunakan yang saya gunakan sendiri itu adalah mesin Miyota yang dari Jepang gitu, dari Jepang. Karena dari Jepang dia tidak menggunakan gear dengan material plastik di sini. Jadi seluruhnya dia menggunakan bahan kuningan dan tembaga pada gearnya dan juga menggunakan baja-baja berkualitas. Namun untuk segi mekanismenya tetap roda adalah nomor 1 gitu guys. Swiss ETA ini beda dengan mesin-mesin lainnya, dia menyasar ke segmentasi jam tangan menengah atas, jam tangan mewah gitu, jam tangan mewah. Kalau misalkan untuk Seiko sendiri dari Jepang itu dia menyasar segmentasi maksud saya Miyota itu mesin Miyota itu menyasar segmentasi menengah gitu. Menengah artinya itu ya banyak digunakan brand-brand Chinese dan juga Jepang seperti Alexander Christie. Yang terkenal di Indonesia ini Alexander Christie sama Expedition. Alexander Christie sama Expedition itu kan ada made in Swiss, itu bohong. Itu nggak ada Alexander sama Expedition buatan Swiss. Kalau Swiss Expedition memang ada, tapi kalau Expedition yang sekarang berlogo EXP itu dia memang buatan Hong Kong Cina ya gitu. Rata-rata dia menggunakan antara mesin VX dan Miyota, namun sebagian juga entah itu memang resmi dari Alexandernya atau tidak, ada yang menggunakan mesin Ronda gitu. Ronda itu kan Swiss. Jadi aku kemarin kan ada Swiss Alexander Christie, kayak ada yang posting kayak gitu kan, ada yang jual kayak gitu. Itu bukan Alexander Christie yang orinya yang umum dikenal, karena pada dasarnya Alexander itu adalah buatan Cina. Namun karena ada buyer, makelar atau broker untuk meningkatkan prestis dari jam tangan ini, itu dibuatlah narasi atau kabar-kabar hoax bahwa Alexander berikut dan Expedition itu buatan Swiss. Nah itu kabar yang hoax gitu. Oke, seperti apa merakit dari jam tangan Swiss ETA ini, teman-teman bisa
melihatnya atau menjadikan panduannya gitu. Mungkin merakitnya lebih susah dan di sini saya percepat, namun ini cukup untuk menjadi tongkat atau penunjuk teman-teman untuk merakit kembali mesin dari Swiss ETA berikut.